Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, pasti di antara kalian punya teman akrab yang bisa untuk mengungkapkan segala isi hati dari yang paling jelek, paling buruk hidup kita, karakter kita, sampai yang paling baik. Ada teman yang kita tidak punya reserve lagi, tidak punya sekat-sekat, pokoknya semuanya kita ungkapkan, kita jujur, kita tidak takut disebarkan ke orang lain. Pasti ada teman yang seperti itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dulu ketika saya di Papua, itu di antara orang-orang Amungme sering salam yang khas itu adalah salam begini. Yang satu mengulurkan jarinya, yang lain menyambut begini, sampai bunyi plok begitu. Nah, atau sebaliknya, yang satu begini, yang satu kemudian mengulurkan begini, kemudian direkatkan terus ditarik sambil tertawa. Kopi mana kau? Cukur minyak kau. Kemudian salam lagi. Kemudian kau gimana? Lama kita nggak jua, tidak ketemu lama kita semua. Kita ini sobat lama. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga sering kalau kita sudah akrab, kita kemudian menjadi semacam ekspresi yang tidak bersekat-sekat, bebas. Kadang kita maki-maki, tetapi maki-maki adalah maki-makian yang akrab, bukan maki-makian marah. Cukur minyak, kemudian ada yang anjrit dan seterusnya. Dan itu maki-makian karena kita akrab, saling berpelukan. Baku polo itu kemudian menjadi suatu menunjukkan keakraban itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, tangan, jabat tangan, kemudian juga saling menyapa, ini menjadi simbol kebiasaan bahwa kita sudah akrab dengan orang tersebut. Apalagi kalau sudah berpelukan, sudah merasakan kita akrab di sini. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta khusus untuk Bunda Maria. Maria mengunjungi Elisabet saudaranya, istri Zakaria. Dan bacaan Injil juga bacaan bagaimana Maria yang berbeban berat karena Maria waktu itu sudah mengandung dan tidak jelas suaminya menurut kata orang, kacamata manusiawi. Tetapi dia tentu saja mengandung karena Roh Kudus. Dan Maria merasa jengah. Karena apa? Karena bahkan mau ditinggalkan oleh Yosef tunangannya. Tetapi Yosef pun dikuatkan untuk mengambil Maria menjadi istrinya karena dia mengandung dari Roh Kudus. Dan kemudian Maria dalam suasana yang penat, dia mengunjungi Elisabet saudaranya, yaitu istri Zakaria. Kemudian Elisabet yang sudah dari jauh melihat Maria langsung menyapa, siapa saya ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab ketika salammu sampai ke telingaku, maka bayi yang ada dalam kandunganku melonjak kegirangan. Saudara-saudari yang terkasih, Elisabet rupanya dalam masa-masa tuanya juga mengandung. Elisabet juga sebetulnya sudah tidak mungkin mengandung, tetapi ternyata mukjizat Tuhan, karya Roh Kudus juga mengandung dan nanti akan melahirkan Yohanes Pembaptis. Maka sebetulnya Yesus dan Yohanes Pembaptis itu adalah sepupuan, mereka saling bersaudara. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Elisabet mendengar, karena dia sudah mendapatkan informasi dari malaikat, dari Roh Kudus, dia sudah memahami bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus melahirkan penyelamat, Mesias, yaitu Yesus sendiri. Maka ketika melihat Maria datang, kemudian
Elisabet memberikan sapaan seperti itu. Siapa aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Maka Maria pun heran. Dia tidak cerita kepada siapapun. Maria tipikal orang yang pendiam, reflektif. Dia menyimpan dalam hati, tidak pernah menceritakan perjumpaannya dengan Gabriel, malaikat yang memberi warta. Tidak pernah cerita kepada siapapun. Dan ternyata Elisabet sudah tahu. Maka dalam beban berat dia menyimpan rahasia itu. Nanti dikira sombong kalau dia cerita-cerita. Tetapi juga kekhawatiran akan dibuli orang banyak. Bahkan dirajam karena sudah hamil duluan. Kemudian akhirnya menemukan ungkapan atau beban yang bisa dilemparkan, bisa dibuang, plong. Karena Elisabet menyapa seperti itu. Ternyata Elisabet sudah mengetahui. Maka Maria pun merasa ada orang yang memahami. Plong. Maka doa Magnificat dari Maria meluncur seperti air mancur dari dalam hatinya. Dengan nyaring Maria kemudian berdoa Magnificat itu. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah juru selamatku. Sebab ia memperhatikan aku, hambanya yang hina dina ini. Mulai sekarang aku disebut bahagia oleh sekalian bangsa. Magnificat anima mea. Saudara-saudari yang terkasih, itulah doa dalam Injil hari ini. Bagaimana Injil hari ini bicara tentang Maria dan Elisabet dalam persahabatan, saling mendukung, saling mendewasakan, tanpa sekat-sekat. Mereka adalah saudari sejati. Mereka mempunyai persaudaraan yang sungguh mendalam dan saling mendukung. Itu yang harus kita ingat, bahwa Maria ketika putus asa, ketika merasa galau, Elisabet mendukungnya. Dan mereka sebagai saudara di mana iman mereka saling berkembang. Saya pun mempunyai teman sahabat yang akrab, yang saya tidak akan malu ketika mengungkapkan kebobrokan saya, ketika saya mengungkapkan seluruh kejelekan kejahatan saya, dan kemudian juga kelalaian-kelalaian saya. Hal-hal yang memalukan mungkin kalau saya ceritakan dengan orang lain. Tetapi dengan sahabat itu, sesama imam, itu dia bisa memahami. Dia bisa menangkap. Dia tidak selalu menghakimi, tetapi memberi semangat, mengingatkan, dan kemudian membuat saya justru semakin dikuatkan. Maka saya juga sering mengaku dosa kepada dia. Dan kami saling bertukar semangat, kekuatan, bertukar pengalaman. Dan ini yang membuat saya merasa hidup, merasa bertahan di dalam iman dan juga panggilan sebagai seorang imam. Di sini saya menemukan persahabatan yang saling menguatkan. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita yang bersiarah di dunia ini, akan lebih baik kalau kita menemukan orang-orang yang bisa memahami kita luar dalam. Yang ketika kita menceritakan mungkin kejelekan kita, kebobrokan kita, kita tidak malu, kita tidak membuat sekat-sekat. Dan itu menjadi sahabat yang menguatkan, yang meneguhkan. Sehingga ketika terjadi hal-hal yang membuat kita harus memutuskan, orang itu menjadi teman di dalam perjalanan, di dalam proses memutuskan, di dalam membuat pertimbangan-pertimbangan. Dan akhirnya kita merasa mempunyai sahabat selain Yesus yang selalu menemani kita sampai akhir zaman dalam setiap menghadapi kesulitan-kesulitan kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.